Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus Ketua Pokjawas yang saya hormati, pada malam hari ini seluruh Pokjawas Kabupaten Kota ketuanya kita undang, kemudian seluruh pengurus juga kita undang dalam rangka untuk menyampaikan beberapa hal terkait informasi yang menyangkut kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi bantuan dana blok grant untuk Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Namun sebelum beberapa penjelasan itu saya sampaikan, terlebih dahulu mari kita awali kegiatan virtual meeting ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, dipersilahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan kata pengantar sambutan, karena dalam kerangka kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini perlu kita sama-sama ketahui secara bersama agar tidak membuat salah persepsi. Mangga dipersilakan Pak Ketua Pokjawas. Saya pamit dulu ke toilet sebentar. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada host yang sudah memprakarsai atau membuat Zoom untuk kegiatan malam ini. Semoga kebaikannya menjadi amal soleh di sisi Allah SWT. Amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan seluruh pengurus Pokjawas Madrasah Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa bertemu secara langsung untuk terus kita mengawal bagaimana ke depannya para pengawas madrasah menjadi pengawas yang hebat dan bermartabat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini nanti di yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah, bahwa Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat mendapat bantuan blok grant untuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang berjumlah dananya 30 juta rupiah. Dan dana tersebut sudah saya ambil dari Bank BNI dan saya sudah serahkan langsung pada waktu kemarin hari Sabtu di Cirebon di Hotel Intan ke Ibu Bendahara, ke Ibu Hajah Imas. Jadi alhamdulillah uang sudah ada di kita tinggal mengeksekusi program-program yang akan kita laksanakan di PKB Pokjawas Madrasah. Bapak dan Ibu yang perlu nanti direnungkan bersama dan dicatat bersama kepada Sekretaris Pak Haji Munib, bahwa
kita kepanitiaan alhamdulillah sudah terbentuk, yaitu pada waktu kita pertemuan di Zoom dan ditindaklanjuti di Hotel Intan di Cirebon. Kepanitiaan hanya berjumlah 5 orang, yaitu ketuanya saya sendiri, Wakil Ketua Pak Haji Tatang Hidayat, Sekretaris Pak Haji Munib, Bendahara Bu Haji Imas Titin, kemudian Wakil Bendahara Bu Haji Hani Rodiah. Itu untuk kepanitiaan, karena kepanitiaan tidak banyak menurut Juknis yang ada, sekitar 4-5 orang, dan kita sudah sesuai dengan Juknis mengadakan kepanitiaan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kita perlu dibicarakan hal-hal yaitu yang pertama waktu pelaksanaan, karena pelaksanaan itu ada 5 in dan 2 on. Nah, di pelaksanaan itu rencananya kita waktu berkumpul di Cirebon akan dimulai tanggal 10 November. Jadi mudah-mudahan nanti disepakati bersama apa jadi atau tidaknya mulai tanggal 10 November untuk kegiatan in pertama. Gitu. Ya, nanti dibicarakan lebih lanjut. Yang kedua, mohon nanti Pak Sekretaris, Pak Haji Munib, siapa saja yang berhak mengikuti kegiatan PKB Pengawas Provinsi Jawa Barat. Karena kita tidak semua pengurus bisa masuk menjadi anggota atau peserta PKB Provinsi Jawa Barat karena dana yang terbatas dan juga ketentuan Juknis yang membatasi kita. Tadinya kita ingin semua para pengurus gitu ya, itu masuk kepada seluruh peserta. Namun di Juknis harus dirubah dan disimpelkan hanya beberapa orang saja. Nah, ini hasil penggodokan dari di Kanwil begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong bicarakan nanti hak-hak peserta. Hak-hak peserta apa saja? Ya, begitu sehingga para peserta mengetahui berdasarkan Juknis yang ada dan juga kewajiban-kewajiban peserta. Selain itu, nanti juga tolong disampaikan itu fasilitator kita dari Pasda Pengawas. Kalau tidak salah kita sudah ada Pasda Pengawas yaitu Ibu EN dan Pak Soleh kalau tidak salah. Nanti silakan dibicarakan lebih lanjut. Kemudian setelah dibicarakan tentang peserta, fasilitator, dan juga pelaporan yang harus kita sampaikan. Karena begitu kegiatan dilaksanakan, pelaporan harus segera di-upload kegiatan-kegiatannya ke Direktorat GTK. Jadi mohon Bapak-Bapak dan Ibu silakan nanti menyimak, nanti dipaparkan lebih panjang lebar oleh Pak Haji Munib tentang rencana-rencana kegiatan PKB Pengawas atau Pokjawas Jawa Barat. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dan mohon izin rekan-rekan semua, saya tidak bisa mengikuti sampai tuntas, tapi mudah-mudahan bisa menyimak, begitu ya, karena kebetulan malam hari ini juga bentrok dengan acara peringatan Maulid Nabi di tingkat desa. Oleh karena itu, saya mohon izin, semoga kegiatan kita yang akan kita laksanakan dan kegiatan malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kegiatan PKB Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat kita dapat laksanakan dan juga semoga kegiatan-kegiatannya berlangsung dengan sukses. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dijadikan amal soleh di sisi Allah SWT untuk terus kita mengawal bagaimana pengawas-pengawas madrasah kita menjadi pengawas yang hebat dan bermartabat sehingga kita dapat mewujudkan madrasah binaan kita menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abdul Aziz selaku Ketua Pokjawas yang telah memberikan arahan yang terkait dengan kegiatan untuk
pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Saya langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama akan saya sampaikan adalah siapa saja yang berhak untuk mengikuti PKB Pokjawas Provinsi Jawa Barat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rancangan jadwal kegiatan untuk Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang ketiga adalah rencana anggaran untuk kegiatan Pokjawas Provinsi Jawa Barat ini. Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk kegiatan ini, saya sudah melakukan upaya pada saat pendaftaran proposal itu untuk menginventarisir siapa saja di antara pengawas yang belum didaftarkan di kabupaten kota. Kemudian nampaknya sekaligus juga saya menyampaikan siapa saja yang ingin ikut PKB di Pokjawas Provinsi. Yang daftar mau ikut cukup banyak, tapi begitu di-input, kata Pak Admin PKB di provinsi itu, yang bersangkutan sudah didaftarkan di tingkat kabupaten kota masing-masing. Sehingga tidak bisa double kan, sesuai dengan akun simpatikannya masing-masing. Sampai beberapa kali mau milih yang pengurus ini tetap juga sudah didaftarkan. Jadi pada akhirnya kita memasukkan nama-nama sejumlah 30 yang sesuai dengan belum dijadikan peserta di proposal kabupaten kota masing-masing. Walaupun bisa saja kemungkinan di kabupaten kota itu yang bersangkutan ketika tidak dimasukkan ke sini, tapi sudah dimasukkan di kabupaten kota masing-masing, tapi proposalnya tidak setujui sehingga tidak mendapatkan bantuan. Pada akhirnya tidak mengikuti PKB. Nah itu kan bicara tentang kita tidak paham seperti itu. Tapi pada saat proses pendaftaran tidak boleh terjadi double nama. Nah, akhirnya dibuatkan SK sementara. Jadi SK ini adalah bukan SK perubahan komposisi susunan pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Tapi SK ini adalah nama-nama yang sudah diusulkan untuk mengikuti kegiatan PKB Provinsi Jawa Barat karena tidak didaftarkan di tingkat kabupaten kota. Nama ini memang bentuknya adalah bentuk SK, tetapi bukan berarti SK ini sebagai pengganti, hanya dalam bentuk untuk mengikuti PKB saja. Izinkan saya untuk share screen, biar Bapak Ibu tahu siapa saja yang masuk di proposal kami. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Oke. Nah ini jumlahnya Bapak. Pertama, Pak Abdul Ajid, kemudian saya sendiri, kemudian Bu Imas Titin, Mustafa Kamil. Abaikan ini urusan jabatan, karena ini bukan SK permanen, hanya SK sementara. Kemudian Pak Mustafa Kamil dari Bogor, kemudian Pak Momon dari Kabupaten Sukabumi, Pak Widat dari Kabupaten Sukabumi, Pak Ganjar dari Kabupaten Bogor, Pak Dede Karya Zainuddin dari Cimahi, Pak Badrus Salam dari Kabupaten Sukabumi, Pak Jejen dari Kota Sukabumi, kemudian Pak Mamat Rohimat dari Purwakarta, kemudian Pak Agus Hasanuddin dari Garut, Pak Oma Saumadin, Pak Oma itu kalau tidak salah dari Cirebon ya, kemudian Pak Zainuddin, terus Ibu Kulsum, Ibu Pipin Tajudin, kemudian Pak Ahmad Waisul Kornain, ini dari Kabupaten Indramayu, Ibu Desi Mariati, kemudian Ibu Iis Nurhayati, Ibu Lutfi, Pak Lutfi, kemudian Pak Didin Haribudin, Pak E. Sirojudin, kemudian Ibu Widayanti, dan terakhir adalah Pak Yaniullah. Jadi jumlah total keseluruhan ini, Bapak Ibu, adalah sekitar 28, ini total keseluruhannya, 28 dikurangi pelindung pengarah penasihat 4 orang, berarti jadi cuma 24 gitu. Nah, memang kita seharusnya pada saat itu adalah maksimal 30. Tapi di detik-detik terakhir saya konsultasi dengan Pak Admin, coba yang ini. Nama pengawasnya ternyata sudah masuk di kabupaten kota.
Dicoba lagi yang ini sudah masuk pengawas kabupaten kota. Jadi ini memasukkan nama-nama sesuai bukan berdasarkan pertimbangan beliau dekat atau karena pengurus, tapi berdasarkan karena yang bersangkutan adalah belum terdaftar sebagai peserta PKB di kabupaten kota karena tidak boleh double akun. Itu yang pertama. Nah, dari jumlah 24 ini, kan 28 kurangi 4, dari jumlah 24 ini, Bapak Ibu, akan terkurangi sejumlah 3 orang. Karena tidak boleh merangkap. Nah, 3 orang ini posisinya adalah Pak Abdul Ajid, kemudian saya secara pribadi, dan Bu Imas. Karena Pak Ajid, Pak Ketua, terus saya sebagai sekretaris, Bu Imas sebagai bendahara, secara otomatis mengambil posisi sebagai panitia, tidak sebagai peserta. Walaupun di situnya tertulis sebagai peserta, tapi tidak boleh menandatangani. Yang ditandatanganinya adalah sebagai panitia. Sebab kalau misalkan posisinya merangkap, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan kegiatan silakan saja boleh merangkap, saya ikut di PKB boleh begitu, sebagai panitia boleh. Tetapi untuk laporan pertanggungjawaban ataupun kegiatan-kegiatan lain dianggap bahwa 3 orang ini tidak ikut. Itu yang pertama perlu kami jelaskan. Dari jumlah 24 ini terkurangi 3 orang, maka secara otomatis menjadi 21 peserta. Bagaimana kalau kemudian ada pengawas dari kabupaten kota yang lain untuk menutupi kekurangan ini, jumlahnya kan tadinya 21. Kalau dihitung katakanlah jumlah maksimal 30, berarti ada kekurangan 9 orang. Yang kekurangan 9 orang itu silakan dia bisa ikut, tetapi bahwa yang bersangkutan tidak akan masuk dalam daftar hadir. Sebab yang didaftar hadir tetap mereka yang sudah didaftarkan pada proposal yang diajukan atau yang disetujui oleh admin provinsi dan admin pusat. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mau ikut dipersilahkan, tetapi yang bersangkutan adalah tidak terdaftar dalam presensi kehadiran, termasuk juga terkait dengan hak-hak pesertanya. Tidak ada. Kenapa tidak ada hak-hak pesertanya? Ya karena yang bersangkutan tidak terdaftar di program pengembangan keprofesian berkelanjutan pada tahun sekarang ini. Itu penjelasan pertama yang terkait dengan siapa yang berhak untuk mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang kedua adalah saya ingin menjelaskan share screen yang kedua terkait dengan jadwal. Mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, jadwal kita itu untuk kegiatan baik di Pokja MGMP, kemudian Pokja KKM maupun Pokjawas ada sejumlah 7 kegiatan. Dari 7 kegiatan ini jumlah in-nya ada 5. Kemudian jumlah on-nya ada 2. Nah, saya sudah merancang sesuai dengan proposal. Nanti di in 1 itu sesuai dengan materi yang wajib, ada kebijakan umum, yaitu materi umum, pembukaan dan kebijakan Menteri Agama. Dan ini akan disampaikan oleh Pak Kanwil. Kemudian pretest itu 1 JPL, terus moderasi beragama. Nah, entah ini mau disampaikan oleh Pak Kabid atau oleh Pak Kasih Guru atau Kasih Tendik, Pak Dede. Kemudian berikutnya adalah perencanaan supervisi akademik. Jadi jumlah JPL-nya untuk in yang pertama itu adalah 3 ditambah 6, 9 JPL. Kemudian pada in yang kedua, pelaksanaan supervisi akademik. Jumlahnya 4 JPL. Kemudian on yang pertama, praktek pelaksanaan supervisi akademik. Jumlahnya 4 JPL. Terus dilanjutkan dengan on yang pertama dilanjutkan dengan refleksi pada in yang ketiga, hasil supervisi akademik 3 JPL.
Kemudian penyusunan RTL 1 JPL. Berikutnya pada in yang keempat, penguatan perencanaan supervisi akademik, kemudian penguatan pelaksanaan supervisi akademik, terus tindak lanjut supervisi akademik. Baru masuk ke on yang kedua, yaitu pelaksanaan supervisi akademik jumlahnya 4 JPL. Kemudian menyusun RTL, tes awal, evaluasi. Nah, pada tes awal dan evaluasi sesungguhnya menjadi materi wajib itu disepakati diorientasikan untuk materi yang terkait dengan QA dan ME, yaitu adalah quality assurance sama monitoring dan evaluasi. Jadi jumlah totalnya itu adalah 35 JP. Dari 35 JP itu kan sesuai ketentuan adalah pada saat kegiatan PKB minimal adalah 32, maksimal adalah 36 JPL. Berarti kita sudah 35 itu mendekati maksimal yaitu 36 JPL. Untuk 7 kali kegiatan, 5 in dan 2 on. Sedangkan untuk waktu kami masih konfirmasi dengan fasilitator provinsi. Kebetulan fasilitator provinsi yang pengawas itu adalah ada Pak Solahuddin dari Kota Bandung, kemudian yang kedua adalah Bu Haji EN dari Kabupaten Bandung Barat. Sebab pada saat melatih Pasda di Hotel Cokro di Bandung adalah ada 5 sesungguhnya fasilitator provinsi itu. Tetapi yang 3 orang itu bukan dari Jawa Barat. Dari DKI 2 orang, kemudian 1 lagi dari Jawa, dari Jogja. Jadi kita akan menggunakan fasilitator provinsi yang kita ada sesuai dengan standar operasional yang harus dilakukan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di tingkat provinsi ini. Tentu untuk kegiatan ini ada 2 rancangan yang ingin saya sampaikan. Karena peserta rata-rata PKB di tingkat provinsi untuk Pokjawas itu adalah berasal dari luar daerah Kota Bandung, tentu perjalanannya kan cukup jauh. Apalagi model Pak Dr. Momon, Pak Widat, Pak Badrus Salam, itu kan dari Sukabumi. Yang perjalanannya bainas samawati wal ard begitu, cukup jauh sekali. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan beberapa yang dari daerah jauh itu ikut in hanya sekedar cuman 4 JPL, itu kan berarti 4 JPL hitungan JPL-nya itu kan 1 JPL adalah 60 menit. Kalau 4 JPL berarti sama dengan 4 jam. Jadi durasi duduknya Pak Dr. Momon di kegiatan di Kota Bandung untuk kegiatan PKB pengawas di tingkat provinsi itu lebih ringan daripada perjalanannya yang makan waktu 6 jam begitu. Sehingga ada beberapa pertimbangan khusus yang akan kami lakukan. Antara lain adalah kami mencoba komunikasi dengan fasilitatornya untuk in 1 dan in 2 akan disatu harikan. Gitu. Jadi disekaligus-kan. Jadi nanti ini total keseluruhan 9 ditambah 4, jadi 13 CPL. Ya kalau misalkan harus selesai maghrib, bisa. Harus selesai isya, begitu. Biar setelah selesai itu, kemudian bawa oleh-oleh apa yang harus dilakukan, tinggal pelaksanaan praktek di kabupaten kota masing-masing on 4 CPL. Begitu pula nanti pada kegiatan berikutnya, in 3 dan in 4 akan disatu kaliguskan. Walaupun setting tanggal pasti akan berbeda, karena tidak boleh sama begitu. Sebab kalau sama berarti namanya tidak terjadi kegiatan 5 in, cuman kegiatan 3 in nantinya. In 3 dan in 4 itu jumlahnya adalah 4 ditambah 2, 6 tambah 2, 8, tambah 2 lagi 10. Jadi jumlahnya 10 nanti in 3, in 4. Setelah selesai in 4, baru kemudian kita masuk ke on yang kedua 4 CPL. Nah setelah selesai on yang kedua 4 CPL, baru masuk in yang kelima. Nah in yang kelima mawayahna, ini cuma 4 CPL, mau tidak mau harus hadir karena
setelah melakukan kegiatan pelaksanaan ON2. Atau nanti akan kami diskusikan kembali, bisa saja nanti bahwa kegiatan ON-nya adalah dimajukan di depan, tapi tetap saja nanti 3 kali begitu. Nah, padahal di IN yang kelima ini ada materi penting, yaitu terkait dengan QA dan ME. Nah, itu settingan agendanya. Awal mula adalah direncanakan pada saat tanggal 10 bulan November. Jadi nanti kalau misalkan ya betul tanggal 10 bulan November, nanti kalau ada informasi ada suratnya, maka secara otomatis sekitar 1 minggu atau 2 minggu Bapak Ibu yang ikut peserta ini melakukan kegiatan praktek di kabupaten masing-masing. Itu terkait dengan rancangan kegiatan. Insya Allah kalau misalkan sudah pasti, sudah fix koordinasi dengan fasilitator provinsinya, dengan Pak Kabid, dengan Pak Kanwilnya, nanti akan dikasih tahu dengan dilampirkan nama-nama yang ikut tersebut. Pembahasan yang ketiga adalah kami sampaikan terkait dengan budget anggaran. Izinkan kami untuk share screen. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Agar kita semua juga paham bahwa ada beberapa hal yang boleh, ada beberapa hal yang tidak boleh pada kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan itu. Pertama, rencana di kegiatan RAB yaitu IN 1 yang jumlahnya 9 CPL ini, ada kit peserta, diperkirakan rata-rata peserta itu tadinya diestimasi 25. Tapi sekarang kemungkinan mengurang menjadi 21 begitu. Diestimasi bahwa jumlahnya adalah satu peserta itu kitnya 20.000. 20.000 itu cukup map begitu, buku, pulpen begitu, sama nempek paling juga nama digantungkan. Kalau dikalungin emas kan terlalu mahal gitu, nggak cukup uangnya. Kemudian ATK kegiatan itu satu paket untuk membeli kertas poksit, plano, karton dan lain sebagainya, gunting, lem, lakban untuk satu kali kegiatan sekitar 400.000. Berikutnya spanduk. Kira-kira sekitar 5 meter, per meternya 35.000. Kemudian sertifikat 31 lembar, diperkirakan 10.000. Alat prokes, setiap kegiatan IN wajib membeli alat prokes. Nah, alat prokesnya itu dikasih jatah, saya pakai anggaran 15.000. Sekitar 15.000 itu untuk membeli hand sanitizer, masing-masing nanti dapat hand sanitizer yang kecil, kemudian ditambah dengan masker begitu. Konsumsi, nah, konsumsi itu kita menggunakan plafon, ini nggak ada Pak ya. Konsumsi menggunakan plafon yang SBU, yaitu PMK nomor 119 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan, ada standar biaya umum di situ. Untuk konsumsi wilayah Jawa Barat itu plafon maksimalnya adalah 46.000 untuk makan. Kita anggarkan di sini plafonnya adalah 45.000. Sebab nanti kalau misalkan ada BPK atau Irjen pun dia juga bisa menerka kemungkinan masa harus diambil maksimal 46.000 gitu. Kita ambil 45.000. Snack di SBU yang PMK 119 tahun 2020 itu dijelaskan namanya kudapan. Kudapan itu maksimal adalah 19.000. Kita ambil yang 17.000. Nah, transport Bapak Ibu ini subsidi transport peserta. Nah, transport peserta itu baru bisa dikasih gitu kalau jumlah CTM-nya itu lebih dari 8. Kalau kurang dari 8 tidak masuk transport harian, tapi masuknya adalah half day, setengah hari. Nah, ini bantuan subsidi transportnya kalau sekitar 25 peserta kali 150.000, 3 juta sekian. Nah, sama posisi narasumber juga dapat transport 2 orang 150.000. Siapa saja yang berhak mendapatkan transport itu adalah peserta. Ini sudah melalui negosiasi dengan tim pengembang. Piraku peserta datang dari luar kabupaten kota tidak boleh ada transport. Kan aturannya kalau PNS tidak boleh ada transport.
Nah, saya bilang bahwa peserta datangnya bukan dari Kota Bandung, tetapi dari beberapa kabupaten. Maka bisa menjadi alasan seperti itu dibolehkan. Tapi peserta yang mereka dari Kota Bandung, maka secara otomatis tidak mendapatkan transport. Karena dari daerahnya begitu. Kemudian kalau narasumber ada transportnya. Nah, ini uang harian narasumber. Uang harian narasumber juga 150.000 begitu. Karena ada 2 orang narasumber, 150.000 kali 300. Jadi uang honor narasumber saja tidak ada, tidak boleh menggunakan uang ini. Jadi harus menggunakan uang saku sendiri honornya. Nah, terakhir informasi akan dilakukan negosiasi dengan Irjen untuk terkait dengan honor Pasda, baik di tingkat kabupaten kota, dan suratnya itu kemarin masih dipertanyakan. Maka informasi saya kontak di pusat itu adalah insya Allah tanggal 3 mau ada pertemuan Irjen, kemudian dengan GTK untuk membahas persoalan ini. Pertemuannya adalah di Bali. Jadi ada kepastian terkait dengan hak-hak peserta apa saja selain misalkan dari transport, apakah boleh ada uang harian, kemudian apakah Pasda, kemudian Pasprov ketika melatih boleh ada honor atau tidak, nanti setelah ada keputusan tanggal 3, tunggu surat resminya. Makanya banyak kemudian di forum MGMP atau KKG yang sekarang sudah melaksanakan, masih menahan diri untuk tidak mengeluarkan uang buat pasdanya. Nanti tunggu aturan main. Sebab kalau dilakukan sekarang, dikasih uang pasdanya hanya kecil, uang transport saja takut kecilan, bising in kedua terdaik ngisi deui begitu. Jadi mesin ini ditahan dulu. Tunggu kira-kira perkembangan SK dari Dirjen, bagaimana negosiasi dari Dirjen GTK. Yang saya tanyakan itu hasil ulasan pertama adalah terakhir kemarin. Apakah keuangan yang terkait dengan World Bank ini, dana pinjaman, masuk dalam DIPA atau bukan? Kalau masuk dalam DIPA, memang PNS tidak berhak. Tapi kalau di luar dana DIPA yang direncanakan di Kementerian Agama Pusat, maka di situ boleh mendapatkan honor, bahkan juga boleh ada uang harian. Kemudian pada RAB untuk kegiatan yang kedua, yang 4 CPL tadi, ATK kegiatan, 1 paket, 300, alat prokes, sama. Jadi setiap hadir diharapkan bisa dikasih alat prokes begitu. Nah, karena ini 4 JPL, maka tidak boleh ada konsumsi makan. Aturannya harus snack saja, makanya snack begitu. Berarti kalau hadir mulai jam 8 pagi, kira-kira sampai jam 12 cuma dikasih snack. Lamun lapar kumaha, makan sendiri-sendiri berarti. Nah, makanya untuk mensiasati itu, yang IN 1 9 JPL digabungkan sama saya dengan IN 2 satu kaligus. Jadi di situ nanti ada makan gitu. Sekaligus juga ada snack. Jadi bisa snack 2 kali, makan sekali. Berikutnya uang transport, subsidi transport peserta, narasumber, uang harian narasumber. Kegiatan untuk ON 4 JPL, Bapak Ibu ketika sudah IN 2 kali kemudian ON di lapangan, maka tidak ada anggaran ON transport itu, uang harian ON juga tidak ada, yang boleh itu hanya adalah bahan. Misalkan untuk bahan, ON membutuhkan berapa kertas yang harus dibutuhkan alat tulis. Nah, dibekali uang Rp10.000 untuk membeli alat tulis kegiatan ON itu. Nanti tergantung kebutuhan. Kalau ternyata kebutuhannya tidak hanya kertas, butuh alat tulis yang lain, maka kita bisa naikkan angka ini. Asal selagi bisa ada pertanggungjawabannya. Pada RAB kegiatan ini yang ketiga, 4 CPL, sama ATK kegiatan, kemudian alat prokes, ini juga sama snack aja. Subsidi transport peserta, transport narasumber, uang harian narasumber. Selanjutnya RAB kegiatan ini yang keempat. Makanya sengaja ini 6 JPL, kalau 4 JPL mau digabungkan nanti. Nah kalau ini ada makan Pak, karena lebih dari 4 JPL. 4,5 juta. Nah kegiatan ON yang kedua sama kopi bahan aja. Kemudian RAB yang ini yang kelima totalnya 3,6 juta. Sama dengan yang tadi. Sehingga RAB keseluruhan itu ada kegiatan RAB ini untuk penyusunan laporan. 1 paket 500.000 dan honor panitia
sesuai dengan PMK 119 tahun 2020 bahwa jika jumlah peserta itu kurang dari 40, maka paling maksimal panitia itu adalah 10%. Karena kita jumlahnya ada sekitar 25, 10%-nya kan 2,5. Yang namanya manusia kan tidak bisa setengah potong. Jadi saya bulatkan menjadi 3 makhluk begitu. Nah, 3 orang. Nah, kapasitasnya yang diberi honor berapa? Di PMK itu ada aturannya. Maksimal honornya adalah 400.000 tertinggi. Berarti kalau begitu, apakah setiap kali kegiatan? Tidak. Selama 5 kali kegiatan itu, Pak Haji Abdul Aziz mendapatkan honor maksimal cuma 400.000. Kemudian selama kegiatan, berarti kegiatannya kan ada 7 kali. Saya sebagai sekretaris, kemudian Pak Haji Tatang sebagai ketua, ya mungkin di bawah ini nggak mungkin sama semua. Jadi honornya pun tidak banyak. Nah, makanya kemarin ada pilihan, Kak Jenting milih peserta jalan kan dapat uang transport setiap kali in. Itu bisa lebih dari 400.000. Tidak bisa begitu, karena kita sudah posisinya di panitia ya, wayahnya harus di panitia. Kemudian itu honor panitia. Cuman itu, jadi jumlah total keseluruhan itu 25.725.000. Uang itu masih nyisa, Pak. Nyisanya itu sekitar 24.275.000. Nah, uang yang nyisa sekitar 4 jutaan itu bingung mau digunakan buat apa. Kalau digunakan buat di sekretariat Pokjawa juga nggak boleh anggarannya. Nah, rata-rata Pokja itu kebingungan kelebihan uang begitu. Nah, terakhir kemarin ada informasi dari Bu Haji Hani tentang tempat, maka di situ nanti akan dimasukkan untuk sewa tempat setiap kali in. Misalkan katakanlah sewa tempat berapa 500, kemudian sewa sound system berapa, nah sewa kursi berapa. Nah, mudah-mudahan terjadi sisanya sedikit begitu. Itu problem yang pertama, yaitu problem pertama itu kelebihan uang tetapi tidak dipakai, tidak bisa dipakai sembarangan. Harus sesuai dengan kegiatan PKB kaitannya. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah bahwa kegiatan PKB ini kan melibatkan dalam agenda acara itu ada Pakanbil untuk memberikan pembukaan. Kan tidak mungkin Pakanbil dikasih transport cuma 150.000 begitu. Kemudian ada Pak Kabid, ada Pak Kasih GTK. Kemudian berikutnya juga ada Pak Admin PKB Provinsi, Pak Maulana yang ikut membantu kita. Nah, yang tadi itu adalah perlu juga menjadi catatan pertimbangan kami. Karena perlu menjadi catatan pertimbangan kami, tidak bisa uang dikeluarkan dari sisa ini. Dari sisa yang 25 juta tadi, tidak bisa. Ada sisa sekitar 4 jutaan itu. Nah, pastinya itu uang tidak mungkin dari kas Pokjawa. Pokjawa saja juga sekarang lagi import-importan kan begitu. Jadi kemungkinan besar nanti akan diatur oleh bendahara dengan berbagai macam pertimbangan dari anggaran-anggaran yang ada ini. Dalam tanda petik di-split lah. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai peserta di kegiatan Pokjawas Provinsi Jawa Barat, kan Pak Munib teh menganggarkan konsumsi teh 45.000 kerdahar teh kan buat makan teh. Nah, jadi teh makanan teh isinya nasi aja dengan tahu tempe. Nah, ini maksudnya adalah mensplit anggaran ini untuk kebutuhan yang tadi untuk Pakanbil. Sebab tidak boleh Pakanbil misalkan dikasih honor 500.000 nggak boleh menyalahi aturan. Tapi tetap kita harus menghargai yang bersangkutan sebagai kepala kantor wilayah. Kemudian berikutnya adalah ini yang mesti harus Bapak Ibu juga ketahui. Hak-hak peserta. Pertama adalah transport jika kurang dari 4 CPL, cuman karena masuknya adalah help day. Kalau help day, Pak, maka kategorinya itu di PMK 119 itu masuknya adalah kategorinya cuman 8 di Jawa Barat itu 86.000 rupiah. Kecuali kalau lebih dari 4 CPL satu hari, nah baru itu boleh dikasih transport normal 150.000 rupiah. Hak peserta yang kedua adalah konsumsi, yang berikutnya adalah ATK kit,
kemudian berikutnya lagi alat prokes. Itu kebutuhan yang terkait dengan kegiatan anggaran untuk PKB kali ini. Sengaja saya paparkan ini supaya tidak timbul suudon, benang duit 30 juta, tapi tidak transparan. Nah, kami sampaikan beberapa aturan mainnya seperti itu. Itu juga sudah dilakukan di tingkat kabupaten kota, Pokja baik KKG, MGMP maupun Pokjawas, dananya ada tapi bingung menggunakan anggarannya karena terlalu ketat begitu. Nah, kita mau berharap kita ambil hikmah bahwa kita ingin melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, sudah diberi support dana. Gunakan dana itu semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya. Adapun kalau ada sisa, ya tinggal dikembalikan. Begitu saja. Prinsip saya seperti itu, prinsip kami seperti itu di Pokjawas. Tapi mudah-mudahan anggaran ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam item yang masih ada kaitannya hubungannya dengan kegiatan PKB. Baik, itu saja Bapak Ibu yang ingin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas dan kita nanti akan buka barangkali beberapa hal yang menjadi diskusi kita malam ini. Dipersilakan. Untuk sementara itu dulu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, raise hand. Angkat tangannya. Silakan, nanti mic-nya akan dibuka. Tidak ada yang raise hand, berarti dianggap jelas semua. Ibu Widayanti. Silakan Bu Wida, bisa bicara. Terus yang kedua nanti Pak Pipin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas paparannya yang sangat jelas, Pak Dr. Munif. Pertanyaan saya adalah materi PKB untuk pengawas ini kan sangat penting ya. Nah, khusus untuk Kabupaten Purwakarta sendiri ternyata tidak cair proposalnya. Nah, apakah nanti kita yang sudah menjadi peserta di Pokjawas provinsi ini punya kewenangan mendiseminasikan kembali materi yang kita dapatkan itu seolah seperti kita ini pasda pengawas gitu. Maksudnya even tidak ada pendanaan seperti saat ini, jadi mandiri seperti itu. Itu saja mungkin pertanyaannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wida. Pertama, paparan dari Direktur GTK itu bahwa tahun 2022 banyak tahun 2020 yang kemarin mengajukan, kemudian SK 2021 itu sedikit sekali yang mengajukan dari KKM, kelompok kerja malam madrasah itu. Sehingga kuota dari KKM itu dialihkan. Dialihkannya kemana? Nah, dialihkannya ke MGMP dan Pokjawas Kabupaten Kota yang nanti tahun 2021 yang mau mengajukan yang nanti dapatnya tahun 2022. Jadi disarankan bagi yang belum mendapatkan bantuan tahun 2021 sekarang jika sudah mulai ada pembukaan pendaftaran proposal segera mengajukan. Satu itu. Terkait dengan pertanyaan Bu Wida, apakah ketika setelah dilakukan kegiatan PKB di tingkat provinsi, kemudian pengawas boleh tidak mendiseminasikan di tingkat kabupaten kota? Untuk mendiseminasikan, silakan saja, tidak ada larangan. Hanya catatan yang penting adalah itu menjadi tanggungan Bapak Ibu di tingkat kabupaten masing-masing atau yang diberi istilah adalah swadana. Kalau disepakati di tingkat Pokjawas kabupaten kotanya dengan swadana secara mandiri, maka tidak ada masalah.
Cuman barangkali nanti kalau misalkan ngajuin proposal pada tahun 2021 sekarang, kemudian dapat tahun 2022, dan modul wajibnya sama dengan supervisi, ya dianggap saja itu sebagai pengulangan kembali. Jadi 2 kali kegiatan itu dilakukan dengan materi yang sama. Itu kira-kira Bu Wida. Berikutnya adalah Pak Pipin ya. Terima Silakan, kasih. Pak Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi saya melihat paparan dari Pak Sekretaris terkait dengan para peserta, anggota atau pengurus yang terlibat nanti dalam pelaksanaan PKB Pokjawas Provinsi, dan kebetulan nama saya ada. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tetapi mohon maaf, mungkin saya tidak bisa melaksanakan tugas sebagai peserta karena saya sudah memiliki agenda, Pak. Bahwa tanggal 9, 10, dan 11 itu harus melaksanakan tugas dari Kementerian Agama dan Pemda setempat untuk melaksanakan akreditasi DTA, Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Jadi itu gimana? Mungkin saya tidak bisa melaksanakan sebagai peserta ini, Pak. Bisa diganti sama yang lain gitu. Ya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Pipin. Secara formal, tadi sudah saya sampaikan bahwa peserta yang sudah terdaftar tidak bisa diganti. Bahwa kemudian ada peserta yang menggantikan, maka statusnya dia adalah, kalau boleh saya bicara, adalah sebagai peserta, tetapi statusnya bukan peserta penuh dalam PKB, tetapi hanya sebagai peserta cadangan yang tidak mengisi daftar hadir, dan nanti tidak memperoleh hak apa-apa. Kecuali nanti di tingkat panitia dibicarakan, barangkali yang bersangkutan kan datang dari luar kabupaten kota. Masa tidak mendapatkan hak apa-apa walaupun dia tidak masuk dalam daftar program PKB di provinsi. Maka itu akan dipertimbangkan. Cuman tidak dimasukkan dalam budget anggaran untuk laporan PKB. Yang kedua adalah tanggal 10 itu masih negosiasi dengan fasilitator. Jadi bisa saja nanti mungkin jadinya bisa tanggal 10, bisa tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika Pak Pipin kemudian positif bahwa tanggal 10 kita melaksanakan PKB dan Pak Pipin tidak bisa hadir, nggak apa-apa, di IN1, IN2 tidak hadir. Mungkin nanti di IN3 dan IN4 bisa hadir, begitu. Jadi tidak harus sepenuhnya hadir semua. Kan absensinya juga bisa dilakukan secara manual. Karena kita butuh untuk laporan pertanggungjawaban. Kira-kira seperti itu Pak Pipin. Jadi kalau misalkan tidak digantikan juga tidak ada masalah begitu. Sebab kalaupun digantikan juga statusnya hanya sebagai peserta biasa, bukan peserta dalam bentuk yang masuk dalam proposal PKB kita. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ada lagi? Silakan. Yang Raisen. Kalau tidak ada lagi yang Raisen, saya minta Pak, sebelum mengakhiri kegiatan ini, Pak Haji Tatang ada? Bu Haji Imas? Oke, nanti coba saya ini dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya merangkap sebagai co-host, merangkap sebagai pembawa acara, merangkap sebagai narasumber, yang penting tidak merangkap penjaga gawang gitu. Lengkap. Nanti saya cari dulu Bu Imas, tidak Raisen, kalau Raisen bisa cepat dicari di sininya. Oke. Ya, silakan. Oh, ada Pak Lukman, alhamdulillah.
Silakan Bu Haji Imas. Sebentar nanti lagi di. Bu Haji Imas ada di. Ini ya. Silakan Bu Haji Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haji Munib yang telah memberikan kesempatan, dan juga terima kasih tadi sudah memberikan terkait dengan RAB-nya. Yang saya ingin tanyakan. Suara kurang jelas, Bu Haji. Cok. Gimana jelas sekarang? Masa udah jelas? Ya, terputus-putus ya, silakan coba lagi. Ya. Pertanyaannya yaitu terkait dengan transport untuk peserta yang tadi yang hadirnya tidak full ya, tidak full semua, atau dengan help day itu. Bagaimana mohon penjelasannya Pak Haji. Kemudian yang kedua itu yang berarti pembayaran untuk transport dibagikan tiap kali datang, langsung dibagikan atau bagaimana. Kemudian yang ketiganya, bagi yang tidak hadir, misalnya hari in ke-1 tidak hadir berarti dibayar atau tidak. Itu mohon penjelasan lebih detail Pak Dokter ya. Siap, saja, siap. Pak. Oke. Saja dulu. Transport nanti kita bangun gimana kesepakatan dengan peserta, Bu. Subsidi transport itu. Jika misalkan peserta pinginnya ditabung begitu supaya kelihatannya gede begitu. Walaupun nominalnya di bawah standar minimum gitu. Maka kita nanti langsung jamak takhir ketika kegiatan in yang kelima. Kecuali kalau misalkan peserta sebagai bekal, maka boleh juga disepakati setiap kali kegiatan in langsung dibayarkan subsidi transportnya. Bagi peserta yang tidak hadir ya kita tidak membayarkan seperti itu. Kecuali nanti barangkali Pak Ketua punya kebijakan lain. Cuman ketika Pak Ketua punya kebijakan lain, itu kan secara otomatis juga dikhawatirkan menyinggung rasa keadilan. Sementara yang tidak hadir dikasih transport sama dengan yang hadir. Nanti jangan-jangan kita melakukan paduan suara, tidak hadir semua, dapat transport semua. Kan itu jadi tidak jelek, tidak baik seperti itu. Maka untuk mempertimbangkan hal semacam itu lebih baik yang tidak hadir ya tidak diberi uang transport kepada kegiatan in. Kemudian tadi sudah saya memberikan penjelasan, kalau kurang dari atau 4 jam itu maksimal ke bawah, maka secara otomatis tidak dihitung nilai transport dalam bentuk utuh, tetapi dihitungnya adalah half day. Half day itu berarti setengah hari. Kalau setengah hari di PMK 119 tahun 2020 itu adalah cuman 86.000 untuk wilayah Jawa Barat itu. Itu kira-kira, Bu Haji. Ya, terima kasih Pak. Silakan, masih ada lagi yang raisen? Barangkali masih ada yang raisen? Oke, Pak Atip Muslih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Pak Atip. Terima kasih atas Zoom sekarang ini sangat seolah-olah ya sedikit ada pencerahan lah, terutama kaitan dengan RAB. Yang pertama, ini mohon di-share RAB Pak Dokter, supaya ya dijadikan gambaran gitu kan. Yang kedua, tadi saya lihat di RAB itu tidak tercantum kaitan dengan ya hotel lah katakanlah, karena memang Kuningan tidak ada Pasda di Kabupaten Kuningan. Nah, saya direncanakan justru ngambil Pasda dari luar kabupaten. Tentunya karena jauh, itu kan perlu ada semacam ya sewa hotel untuk diinapkan. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan
apa tuh masalah honor peserta Pak ya. Ini kan rata-rata jujur aja berarti para peserta itu kan biasanya kalau namanya diklat apalagi proyek ini kan seolah mengharapkan. Tapi yang jelas kita lebih baik menahan diri sementara gitu Pak ya. Ketika sambil menunggu SK Dirjen yang baru gitu Pak. Terima kasih. Oke. Yang pertama terkait dengan narasumber. Karena kebetulan narasumber di fasilitator provinsi adalah orang Kota Bandung, kegiatannya di Kota Bandung, maka tidak ada akomodasi. Kecuali narasumbernya adalah dari luar kabupaten kota. Misalkan saya mengundang narasumber dari Sukabumi, fasilitatornya asalnya Sukabumi. Maka ada hak yang disebut hak fasilitator itu adalah hak untuk akomodasi penginapan. Itu Pak yang sudah dikonsultasikan. Saya tadi lupa tidak menjelaskan hak-hak narasumbernya ya, baru hak-hak peserta. Ya. Kemudian yang kedua, memang di beberapa kabupaten kota ada tarik ulur terkait dengan peserta masalah uang harian. Pada penjelasan itu baik yang Zoom dengan GTK maupun Zoom dengan dengan Kanwil, memang peserta itu kalau statusnya adalah PNS tidak berhak mendapatkan uang transport karena masih dalam wilayah kabupaten kotanya di situ. Kalau Kuningan, Cirebon. Kecuali yang non PNS punya hak untuk mendapatkan namanya subsidi transport sesuai dengan standar PMK 119. Yang kedua adalah di tingkat Pokja Kabupaten Kota banyak memang MGMP atau KKG, kemudian KKM, ada beberapa pertimbangan untuk narasumber. Misalkan untuk narasumber Kepala Kemenag atau kemudian Pak Kasi, kemudian dari Pasdanya, beliau mempertimbangkan apakah layak mereka dikasih 150 saja uang transport. Tentu walaupun Pak Kepala Kemenag ataupun katakanlah Pak Kasi sudah paham seperti itu, tetapi kan pertimbangan kita ada catatan tersendiri, kurang enak kalau ngasih seperti itu. Maka dilakukanlah efisiensi anggaran dari beberapa pos anggaran yang digunakan. Itu cara pertama untuk menyelamatkan. Agar honor yang diberikan baik kepada fasilitator maupun kepada kepala kantor, maupun kepada yang kedua adalah kepada Kasi yang memberi materi adalah dalam tanda petik layak untuk bisa diterima. Itu yang pertama. Jadi lakukan efisiensi anggaran dengan mengambil pos-pos tertentu. Misal budget yang terkait dengan anggaran konsumsi. Kan standar di tingkat di Provinsi Jawa Barat itu sesuai PMK adalah konsumsi itu kalau makan maksimalnya standarnya 46.000. Boleh saja kita menggunakan anggaran 46.000, tetapi kemudian ada nilai realnya misalkan cuman berapa belinya cuma 30 atau 25, berarti kan di situ ada efisiensi maksudnya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Yang kedua ada juga di Pokjawas, kemudian di KKN, di MGMP. Ini kan biasa melakukan PKB atau katakan ke pertemuan MGMP itu rutin, biasa dilakukan rutin. Ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, ini ada budget bantuan dari pemerintah. Nah, tidak ada salahnya di beberapa kabupaten kota juga ada yang menambah subsidi iuran. Tidak besar iurannya yang dia lakukan itu. Setiap kali kegiatan pertemuan adalah cuma 25.000 perak begitu. Maksudnya adalah untuk membantu yang terkait dengan honor untuk narasumber yang sesungguhnya tidak ada alokasi untuk kegiatan ini. Jadi itu pemecahan yang ketiga. Namun kalau misalkan selesai nanti tanggal 3 ada pertemuan di Bali, kemudian ada beberapa kesimpulan tertentu, maka bisa saja menjadi perubahan jadi lain. Sebab penjelasan dari Irjen itu kan masih kabur pemaknaannya, sehingga perlu ada tindak lanjut pertemuan lanjutan.
Insya Allah nanti setelah selesai ada pertemuan tanggal 3, tanggal 4 saya akan komunikasi dengan pihak pusat, konsultan, maupun dari tim pengembang. Barangkali ada perubahan-perubahan angin segar baru. Angin segar barunya adalah paling tidak minimal 2 hal. Pertama, adanya uang harian peserta, bukan hanya uang transport. Jadi tidak memandang PNS maupun non-PNS. Kemudian yang kedua, honor terkait dengan narasumber. Agar dari pihak Pokja, baik MGMP, KKG, maupun Pokjawas, tidak bingung untuk mengalokasikan anggaran, khususnya yang terkait dengan narasumber. Itu kira-kira Pak Atif penjelasannya. Terima kasih. Ibu Jihan. Bu Jihani. Sebentar lagi di ini dulu. Bu Aji lagi di ini dulu, di unmute dulu. Sabar, jangan dulu unmute. Sebentar Bu Haji, di ini dulu. Jangan dikoprek dulu Bu Haji, biar saya dulu unmute di sini. Biar Bu Haji bisa bicara. Pak Lukman, Bu Haji Hani ini nggak bisa masuk-masuk. Halo Pak Lukman. Ya, Bu Haji Hani, Bu Jihan, namanya. Bu Jihan silakan di unmute. Ya. Silakan. Ya, sudah tua. Bu Haji Hani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen yang sudah Diklik, Pak. Silakan Bu Haji Hani. Pak Lukman ada apa ya barusan Pak Lukman bicara? Pak Lukman lagi jom. Sudah sampai apa ya respon terhadap kasus kita tidak lagi karena anggarannya ada tadi sehingga beliau Pak Lukman bisa dimatiin dulu polnya Pak Lukman biar suaranya tidak mengganggu. Pak Lukman suaranya bisa dimatiin dulu, di mute dulu punya Pak Lukman. Siap. Oh, siap. Mangga Bu Haji Hani. Ini Pak terkait tempat mungkin ya, saya mah tidak membahas hal-hal yang tadi yang lebih lebih spesifik kepada kegiatan, mungkin saya kepada sarana prasarana ini Pak. Mengingat kita tempat itu di Bandung, kemarin itu saya secara tidak langsung survei itu melihat jadwal di tempat juga gitu, dimana untuk kegiatan tidak semua gitu rumah makan yang seperti yang kita akan tempati gitu, karena kita itu kan masing-masing harus sewa tempat dan lain sebagainya. Kebetulan saya itu mencari tempat di Jalan Soekarno-Hatta, di situ di Saung Sunda, di depan kantor Kementerian Agama Kota Bandung, seberangan dengan rumah makan Cibiuk gitu ya. Jadi seberangnya kantor Kemenag Kota Bandung. Waktu itu saya meminta dan melihat jadwal di sana itu tanggal 15, 16, 17, 18 yang kosong. Kebetulan saya juga melihat kalau kegiatan PASDA di Kota Bandung juga sudah dimulai dan berakhir. Ya saya melihat kemarin itu tanggal 15 aja karena fasilitas pemateri dari untuk provinsi dari Kota Bandung juga kan sedang melaksanakan kegiatan PASDA juga gitu kan. Kami berakhir itu tanggal 15. Nah, kemarin waktu kita kegiatan di Cirebon, waktu itu tanggal 10 dan tanggal 11, saya ingin ini juga memastikan juga gitu ya.
kemarin itu bisa katanya, tapi saya juga ingin memastikan gitu Ibu lebih fixnya tanggal berapa, jadi saya minta waktu fixnya tanggal berapa karena sekarang juga berlomba gitu ke tempat-tempat yang seperti itu. Karena di Kota Bandung pun ada berapa, ada 7 KKM yang melaksanakan kegiatan seperti kita sekarang ini gitu. Jadi saya butuh kapan waktu yang lebih fixnya untuk memastikan kegiatan kita nanti di sana begitu Pak. Minimal yang pertama itu kemarin kita bahas kan tanggal 10 dan tanggal 11 apakah sudah fix atau masih bincang-bincang gitu. Jadi saya ingin secepatnya, takutnya saat pelaksanaan itu tempat sudah di booking oleh orang lain begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haji. Baik, nanti saya coba akan koordinasi paling insya Allah besok. Mudah-mudahan bisa ada kepastian. Minimal paling tidak untuk IN1 dan IN2 oleh satu fasilitator. Jadi nanti pada IN3 ke IN4 oleh fasilitator yang lain. Jadi 2 fasilitator itu yang kita gunakan tidak berbarengan. Jadi IN1, IN2 mungkin bisa jadi oleh Pak Solah atau oleh Bu EN. Nanti berikutnya adalah bisa oleh fasilitator 3 dan keempatnya mungkin Bu EN. Atau yang pertamanya dibalik Pak Bu EN dulu, kemudian yang kedua Pak Solah. Di mana mereka yang punya waktu saja. Gitu kira-kira. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa ada kepastian Bu Haji ya. Makasih Bu Haji telah berusaha untuk mencari lokasi kegiatan ini. Silakan, barangkali ada yang lain. Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, barangkali Pak Momon selaku Korwas MI ada hal-hal yang perlu ingin disampaikan terkait dengan peningkatan kompetensi pengawas MI yang sekarang sudah berjalan di Jabar 1, kemudian Jabar 2, dan Jabar 5. Mangga Pak Momon. Pak Momon sudah tidur kali? Oh, belum. Coba Pak Momon sebentar. Pak Lukman, Pak Momon. Di unmute Pak Lukman. Oh, silakan Pak Momon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Poin kaitan dengan workshop peningkatan kompetensi pengawas MI Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah sudah berjalan di 3 titik dan sudah sukses. Pertama untuk Jawa Barat 1 yang bertempat di Kabupaten Bandung, kemudian di Jawa Barat 2 yang bertempat di Kabupaten Sukabumi, dan terakhir di Cirebon untuk Jabar 5. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini para ketua Pokjawas dan seluruh pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Insya Allah untuk Termin 2, mohon dukungan dari para ketua Pokjawas Kabupaten Kota untuk Jabar 3 dan 4, insya Allah dilaksanakan pada termin, yaitu insya Allah di bulan Februari 2022. Karena yang 2 lokasi ini atau 2 titik Jabar ini kebetulan lagi sibuk dengan kegiatan lain, terutama PKB di Kabupaten Kota. Karena itu, walaupun di Jabar 3 belum ada keputusan tanggal dan tempat, insya Allah sama dengan Jabar 4, mudah-mudahan bisa di Februari. Sehingga ilmu atau sharing informasi kaitan dengan peningkatan kompetensi pengawas MI di Jawa Barat merata diterima oleh 273 pengawas MI seprovinsi Jawa Barat. Alhamdulillah baru 16 kabupaten kota yang sudah melaksanakan di 3 titik yang tadi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat, kemudian Ketua Pokjawas Kabupaten Kota,
dan Korwas MI se-Jawa Barat yang sudah melaksanakan. Karena itu mudah-mudahan untuk Jabar 3, Karawang, Purwakarta, kemudian Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, mudah-mudahan bisa didorong untuk melaksanakan kegiatan workshop seperti Jabar lainnya di bulan Februari. Kemudian juga Jabar 4 untuk Garut, Kota Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Ciamis, Pangandaran, Banjar gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan di bulan Februari 2022. Itu apresiasi kami sebagai Korwas MI Jawa Barat atas terlaksananya sukses baru di Jabar 3 Jabar gitu. Jabar 1, Jabar 2 dan Jabar 5. Tinggal 2 Jabar lagi insya Allah di termin kedua tadi. Dan Pak Haji, mohon izin ada pertanyaan kaitan dengan PKB untuk Poljawas Provinsi Jawa Barat. Dari 5 in dan 2 on ini, karena Abdi selaku peserta PKB Jawa Barat, kesimpulannya kalau dipadatkan JTM-nya, berapa hari ke Bandung gitu aja. Berapa kali in-nya yang pasti ke Bandung. Kemudian on-nya pasti itu on. Dari 5 ini gitu, 5 in itu begitu. Kalau mau dipadatkan jamnya atau JTM-nya dari 35 JTM tadi. Terima kasih Pak Haji informasi kaitan dengan workshop ke pengawasan MI, dan ada pertanyaan kaitan PKB karena kebetulan Abdi sebagai peserta di Sukabumi bertiga untuk PKB Jawa Barat. Atur nuhun Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa in 1, in 2 di 1 kalikan. Kemudian in 3 ke 4 di 1 kalikan. Kemudian in 5. Berarti 3 kali berangkat ke Bandung. Oke, biar Bapak Ibu yang di tingkat kabupaten kota untuk bisa memberikan penjelasan, saya share-kan terkait dengan PMK-nya. Sudah kelihatan Pak? Ini PMK-nya. Nah, untuk PMK terkait dengan uang perjalanan dinas per harian, kalau lokal itu 150. Kalau untuk di Jawa Barat 170 maksimal. Sedangkan kalau Bapak Ibu menghadirkan dari luar kota, baik yang terkait dengan narasumber ataupun yang terkait dengan peserta, kalau di luar kota maksimal itu adalah 430 uang transportnya. Dan sedangkan ini yang lebih dari 8 JPL. Jadi kalau kurang dari 8 JPL maka pakainya adalah help day. Kecuali bagi yang narasumber. Nah, andai saja uang harian itu disetujui, maka peserta itu dia punya hak mendapatkan transport sekaligus juga mendapatkan uang harian. Nah, kita tunggu saja nanti tanggal 3, ini standar transport untuk biaya harian perjalanan dinas dalam negeri untuk uang representasi. Jadi ada untuk kegiatan diklat 110, untuk kegiatan yang lebih dari 8 JPL 150, untuk Banten, untuk Jawa Barat 170, untuk yang menghadirkan dari luar kota maksimal adalah 430. OH itu artinya per orang per hari. Gitu. Kemudian saya juga sudah memberi stabilo terkait dengan konsumsi. Nah, kita kan nggak pakai tarif hotel, Pak. Jadi kalau peserta dinginepin di hotel, peak 30 juta hotelnya gede-gede. Ini Pak, mana sih? Ini paket satuan biaya pertemuan di luar kota. Ini yang full day. Nah, ini yang di luar kota, Pak. Sebentar, saya konsumsi sudah menggarisbawahi. Nah ini Pak, yang Jawa Barat, bukan yang ini. Oh, sebentar di satu lagi, yang lampiran kedua. Sebentar Pak.
Sambil saya sedang mencari, barangkali silakan masih ada lagi yang Oke, ini Pak, saya share screen. Ya, sudah kelihatan Pak ya? Oh, yang tadi ini, Pak. Bukan yang ini, Pak. Nah, ini, Pak. Sudah kelihatan, Pak ya? Ini ada konsumsi makan untuk Jawa Barat itu maksimal adalah 46.000. Sedangkan untuk kudapannya atau snack 20.000, Pak. Kalau Banten 19.000. Sedangkan untuk yang itu apa sih? Yang makannya adalah Banten 54.000. Ternyata Banten makannya lebih besar, Pak, daripada Jawa Barat. Mungkin karena dia tidak tahu ya, saya juga pertimbangannya apa begitu. Per orang per kali makan. Kalau snacknya 19.000, justru snacknya lebih kecil. Atau jangan-jangan orang Jawa Barat lebih suka makanan ringan daripada makan nasi begitu. Kalau orang Banten 54.000, jadi ini sudah ada alokasinya. Jadi jangan sekali-kali melebihi di tingkat kabupaten kota untuk biaya makan lebih dari plafon di Jawa Barat daripada 46. Tapi tentu juga Irjen pasti akan melihat standar biaya yang secara umum pasaran misalkan di Kabupaten Sukabumi. Paling gede-gede tengok 40 ribu, ya standarnya bidang katakanlah 35, 40 masih dalam bentuk kewajaran. Jadi biasanya itu adalah nilai kewajaran lah, sesuai dengan daerah masing-masing. Artinya ini mah hanya sekedar standar maksimal. Bukan berarti standar maksimal itu semua harus dihabiskan begitu. Masih nyisakannya 4.000, ya misalkan makan mah cukup 40.000, masih nyisakannya 6.000, belikan we kerupuk sekalian ya 40.000. Tidak seperti itu maksudnya. Kalau sudah cukup ya cukup. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya akhiri ini pertemuan kali ini. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, Pak Haji, Pak ini juga kebetulan tidak ada, lagi muludan. Pak Haji Tatang juga mungkin sama. Atas perhatiannya, atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini dalam rangka pertemuan virtual. Untuk bersiap. Siap? Mohon izin bicara, Pak. Oh, mangga. Mangga, Pak Lukman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya sekedar menyampaikan curhat barangkali ya dari Pokjawas yang menyelenggarakan kegiatan MI kemarin, bahwa memang ini berjalannya kegiatan setiap jenjang ini diapresiasi dengan sangat positif, dan menurut saya itu sangat baik dan satu kemajuan untuk meningkatkan kapasitas dari pengawas setiap jenjangnya. Hanya yang jadi kendala itu di setiap jenjang itu ada saja yang tidak mau berpartisipasi gitu. Jadi misalkan dari satu kota kabupaten, misalkan jumlah pengawas jenjangnya itu ada 15, itu tidak semuanya ikut kegiatan ya Pak Dr. Momon. Nah itu solusinya seperti apa, bagaimana gitu, karena kasihan juga bagi Pokjawas atau Korwas yang bahkan sampai nombok gitu Pak. Ada istilah seperti itu untuk menutupi kegiatan. Ini mohon maaf keluar dari tema kita yang mengenai PKB, tapi ini ada kaitannya dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokjawas Madrasah Provinsi seperti itu. Itu saja barangkali curhat yang disampaikan oleh rekan saya dari kota ini Pak Haji Mohon. Dokter, mohon ada solusinya apakah setiap Pokjawas kota kabupaten itu secara mungkin ya ada pedulinya, walaupun tidak ikut tetap memberikan kontribusi lah seperti itu. Apakah 50%-nya atau berapa dari kontribusi yang seharusnya gitu ya diberikan untuk kegiatan ini. Itu saja barangkali Pak Haji Munib. Mohon maaf apabila keluar dari topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau berdasarkan struktur organisasi,
walaupun ini adalah kegiatan Pokjawas Provinsi Jawa Barat, tetapi karena keanggotaan itu sesungguhnya lebih banyak kewenangan di Pokjawas Kabupaten Kota. Sehingga sebetulnya yang harus bisa mengkomunikasikan lebih lanjut adalah menjadi tanggung jawab Ketua Pokjawas Kabupaten Kota 1. Kalau kegiatan ini terkait dengan kegiatan MI, maka dikoordinasikan juga melibatkan Korwas MI di Kabupaten Kota untuk mengkomunikasikan itu dengan peserta. Sebab memang di tingkat provinsi tidak bisa melakukan penekanan. Jadi sifatnya hanya himbauan untuk partisipasi dalam rangka kita kerja bareng peningkatan kompetensi pengawas itu. Jantung ujungnya adalah ada di tanggung jawab di tingkat kabupaten kota untuk bisa mengkoordinasikan seperti itu. Tapi biasanya pada persoalan-persoalan yang seperti itu, kalau di tingkat provinsi sama Bu Haji Imas, kemudian sama Kang Haji Tatang, suka selesai itu. Mudah-mudahan Bu Haji Imas ada di sini, begitu bisa mendengarkan untuk menyelesaikan. Tinggal mencoba saja melakukan list daftar nama-nama pengawas MI yang dalam tanda petik tidak melakukan atau katakanlah belum berkontribusi dalam kegiatan peningkatan kompetensi pengawas MI ini. Mudah-mudahan oleh Bu Haji Imas, walaupun dengan senyum sambil menunjuk hidung begitu, insya Allah bisa untuk dikomunikasikan dengan baik. Saya yakin sentuhan suara lembut seorang perempuan itu biasanya bisa meluluhkan sekeras baja apapun dalam hati laki-laki. Kira-kira begitu, mudah-mudahan. Ada lagi? Saya pikir kalau sudah tidak ada lagi, sudah cukup ya. Sekarang sudah jam 9 malam. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu sekalian. Dan tinggal tanggung jawab berikutnya, barangkali Korwas MTS dan MA, silakan melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Advokasi, yaitu Bapak Dr. Haji Aceng Kurniawan, untuk bisa melandingkan atau merencanakan program ke depan. Mungkin tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, sebab terlalu banyak kegiatan di tingkat kabupaten kota juga. Itu barangkali pesan terakhir yang perlu ingin kami sampaikan dari pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pertemuan ini ada makna dan manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman selaku host yang telah memberikan fasilitas room Zoom kali ini, dan Pak Didin yang juga sudah mengkomunikasikan. Mudah-mudahan seterusnya kita masih tetap punya Pak Lukman yang punya room Zoom dan Pak Didin agar bisa ke depan bisa melakukan beberapa kegiatan secara virtual selama pandemi ini belum berakhir. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah. Mohon maaf. Allahumma fiqillah famitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.